Dialog tinggi hubungan ekonomi pertama antara ASEAN dan Italia secara resmi dibuka Senin siang di Jakarta. Dialog yang dihadiri lebih dari 200 pelaku usaha, pemangku kebijakan, serta institusi pendidikan ini dimaksudkan untuk menggenjot investasi dari Italia ke Indonesia dan Asia Tenggara. Dialog yang akan berlangsung selama 2 hari ini akan dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Italia Enrico Letta sebagai Ketua Asosiasi ASEAN Italia. Pengembangan investasi di kawasan Asia Tenggara menjadi fokus utama pertemuan ini karena secara kesatuan negara ASEAN memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Dan untuk mengetahui jalannya acara, kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Rama Aryadi di Hotel Shangri-La Jakarta. Selamat sore, Rama. Sektor apa yang disoroti dalam pertemuan ini? Ya, selamat sore Punce. Memang hari ini adalah hari pertama di mana dialog terkait hubungan ekonomi antara negara-negara ASEAN dengan Italia dibuka, dan rencananya dialog yang seperti sudah disebutkan sebelumnya akan berlangsung selama 2 hari, akan memfokuskan percakapan yang berada dalam dialog ini ke beberapa sektor strategis yang selama ini mungkin belum mendapatkan perhatian, dan juga sektor-sektor konvensional lainnya yang sudah mendapatkan perhatian dan juga terdapat persaingan yang sudah bisa dibilang cukup sehat di dalamnya. Salah satu sektor non-konvensional, non-tradisional yang akan menjadi fokus pembahasan di dalam dialog yang berlangsung selama 2 hari ini merupakan sektor energi terbarukan. Dan selain itu juga ada beberapa dialog yang akan diadakan yang memfokuskan investasi ke arah sektor manufacturing dan juga sektor makanan dan minuman. Dan selain itu, selain pembahasan terkait dengan sektor-sektor tertentu yang akan menjadi fokus diskusi, hari ini akan dibahas juga bagaimana ASEAN dapat memanfaatkan pertumbuhan ekonominya untuk menggait investasi dari Italia dan juga dari negara-negara Uni Eropa lainnya. Dan hari ini dialog ini memang diadakan atas inisiatif pemerintah Italia. Namun sebelumnya saya sempat berbincang-bincang dengan Enrico Letta yang merupakan Ketua Asosiasi ASEAN Italia, yang mengatakan bahwa meski memang dialog ini diadakan di bawah bendera Italia, namun ini merupakan sebuah gesture of goodwill, sebuah move, sebuah gerakan untuk memberi simbol kepada dunia bahwa Uni Eropa, terlepas dari perlambatan ekonomi sekarang yang sedang terjadi, masih akan terbuka dan akan terus berhubungan dengan negara-negara lain, khususnya di Asia Tenggara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang jauh di atas rata-rata dunia. Dan selain itu, fokus yang akan dibahas terkait dengan experience ASEAN juga merupakan salah satunya adalah rencana untuk membangun dan mengakselerasi diskusi serta negosiasi tentang pembentukan daerah zona bebas tarif atau free trade agreement antara ASEAN dan juga Uni Eropa. Dan di sini ada beberapa hal yang mungkin dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia. Italia sebagai negara memiliki masalah-masalahnya sendiri, baik sebagai negara yang berdiri sendiri maupun sebagai negara yang merupakan anggota dari asosiasi, yaitu Uni Eropa. Dan di sini Indonesia dapat belajar karena Italia dahulu memiliki problema dengan birokrasi yang sangat berbelit-belit seperti yang dihadapi oleh Indonesia, sehingga investasi dapat menjadi terkendala. Namun dengan adanya deregulasi yang sekarang sedang dikejar-kejar oleh Presiden Joko Widodo, mungkin saja Indonesia dapat berkaca kepada pengalaman Italia saat Italia memberesi birokrasinya untuk mendapatkan aliran investasi yang lebih tinggi. Karena sekarang ini perdagangan antara Indonesia dan Italia berada di angka 3 miliar US dolar Amerika, dan dengan dinegosiasinya zona bebas tarif atau free trade agreement antara kedua blok ini, diharapkan nantinya akan ada peningkatan jumlah investasi baik dari Italia menuju Indonesia, dari Eropa menuju Indonesia, maupun sebaliknya dari Indonesia menuju Italia atau Uni Eropa Punca. Ya Rama, potensi bisnis apa mungkin yang real yang bisa langsung dirasakan oleh Indonesia? Apalagi kalau kita lihat ekonomi Italia saat ini juga sedang tidak baik. Apakah ada potensi ekonomi yang bisa menguntungkan Indonesia? Ya, betul sekali Punca. Memang saat ini keadaan ekonomi di Italia bisa dibilang tidak begitu baik, karena Italia merupakan salah satu negara yang terdampak paling buruk saat krisis ekonomi global melanda di tahun 2007 hingga tahun 2008. Dan di sini dengan mempertemukan pelaku usaha dengan pemangku kebijakan dan juga industri-industri lainnya seperti industri pendidikan, diharapkan akan membentuk sebuah basis di mana percakapan mengenai pembentukan zona bebas tarif atau free trade agreement ini dapat diakselerasi. Dan sektor-sektor yang dipilih juga sektor-sektor yang merupakan sektor yang memiliki potensi besar, mengingat Indonesia memiliki jumlah orang yang berada di lapangan pekerjaan yang cukup tinggi bersama dengan Vietnam, sehingga yang dicari adalah sektor-sektor yang selain memiliki potensi, memiliki kemungkinan untuk memberikan benefit tidak hanya bagi Indonesia
namun juga benefit yang sifatnya resiprokal. Seperti kita lihat apabila kita melihat salah satu sektor yang menjadi fokus utama yaitu sektor energi terbarukan. Italia bukanlah salah satu pemain yang cukup besar. Kalau kita melihat di dunia internasional saat ini pemain di dalam energi terbarukan bisa dibilang di sana ada Spanyol, ada Belanda dan juga ada Tiongkok. Dan di sini merupakan niche yang berusaha dimasuki oleh Italia sehingga tidak hanya benefit tidak hanya akan mengalir dari satu arah dari Italia menuju Indonesia, namun juga sebaliknya, di mana pertemuan ini merupakan salah satu ajang bisa dibilang bagi para pelaku usaha di Italia untuk membantu mengejut perekonomian mereka sekaligus mengejut pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Punca. Baik, terima kasih Rahma Aryadi langsung dari Hotel Shangri-La Jakarta.